Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah kakung semawana putri. Pertama kita memunajatkan rasa syukur yang tidak sekedar bikol alhamdulillah, tapi rasa syukur yang menghujam di dalam rasa hati nurani, dimaukannya nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menjadikan berfungsinya hati nurani. Karena hati nurani yang berfungsi itu adalah kelekatan kecintaan kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu hanya dengan mengenal. Maka mengenal, kita ada berproses untuk cinta. Saat tidak mengenal, memiliki satu bentuk yang disebut dengan cinta adalah namanya menjadi kultus, simpatisan. Mengenal hanya dari sisi lahir atau nama-namanya saja. Kita syukur atas yang telah Allah anugerahkan. Yang kedua, syukur anugerah atas segala potensi. Kita syukur kita itu karena kita lahir di muka bumi, kemudian berproses di dunia, dan kita pasti mengalami yang disebut meninggal dunia atau mati. Kita pasti hanya waktunya yang kita tidak pernah ketahui. Ini kan juga kita syukur, sebab kalau orang itu mengetahui matinya kapan, itu kan malah repot. Yang tidak bisa diprediksi orang itu mati itu kan rahasia ilahi katanya. Itu salah satunya adalah kematian. Tempat mati di mana, umurnya berapa, waktu atau jamnya, itu adalah rahasia ilahi. Sebab kalau orang itu mati diketahui tempatnya mati ini pomong di Surabaya, ya berarti nggak usah pernah ke Surabaya, wis ora bakal mati. Kalau orang itu mati ini mergo umur, akan terjadi kepanikan bagi mereka yang, tapi bagi sesungguhnya yang dalam proses untuk keselamatan, wong yang dikatakan pulang kembali kepada Allah, ilahi nuhila ilaha ilahua, itu ya bagian dari kita iman kepada hari akhir. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan beliau sebagai cahaya terpujinya diri Tuhan menjadikan hamba berada di dalam Shirathul Mustaqim. Manakala kita memahami, menyadari
Nabi Muhammad itu wama Muhammadun, duduk fisike Muhammad, ila kejaba beliau itu rasul yang sungguh persis kot dengan sebenar-benarnya kot temen-temen kot kholat berlalu rasul persis seperti dia yang dengan hujah risalah kerasulan, risalah rasul menjadikan supaya manusia itu mengetahui amanahnya setiap dari diri, supaya mengetahui amanahnya setiap dari diri, maka mengetahui kewajibannya setiap dari diri, mengetahui haknya. Hak itu hanya berlaku manakala telah dalam kemakrifatan atau keimanan. Hak untuk beriman. Sehingga di sini dikatakan dalam HAM, hak asasi manusia itu berkaitan dengan memegang keyakinannya masing-masing. Keberadaannya, apakah jika mata akutila, apakah jika dia dibunuh atau terbunuh, apakah jika dia meninggal dunia atau dibunuh. Mata aku dalam qalabatum ala aqabikum, seperti halnya bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul dan sungguh berlalu sebelumnya Rasul-Rasul. Antara Nabi Muhammad ke Nabi Isa banyak, antara Nabi Isa dengan Nabi Musa banyak, yang sungguh kholat min kubir Rasul, sungguh selalu adanya Rasul sebelumnya persis dalam fungsi kewasitohan. Sebab menungso ki fisabilihi, untuk berada di jalannya, di jalan Allah itu wabtahu ilahi alwasilata, itu pasti harus terbimbing karena fungsi semua Nabi Rasul sebagai nadhiron, mubasiron itu jadi sebagai syahidan untuk menjadi saksi, dan manusia supaya menjadi saksi. Kalau kamu berangkat dari titik tujuan kemudian menuju ke satu tempat, kamu mengikuti aturan yang lalu lintas yang ada, kamu mengikuti sopirnya. Tapi yang dituju baik yang nyopir ataupun penumpang itu adalah sama. Tujuan iki podo, mengetahui yang dituju. Nabi Muhammad sebagai saksi atas keberadaannya umat, sehingga keberadaannya sahabat, keberadaannya ahlul bait, dan keberadaannya itrati ahlul bait itu di dalam posisi batin itu adalah sama. Ilmunya yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad adalah alimul ghaibi wa syahadati, yang ditunjukkan bahwa keberadaan beliau sebagai Rasul, huwa arsala rasulahu bil huda, maka memintalah hidayah atau terang cahaya itu, sehingga terang yang ada di dalam diri Nabi dan terang yang di dalam sahabat adalah sama. Dalam pengertian terangnya sama, padangi sing beda, kadang zamannya itu toh. Pada saat yang diasto para nabi, para rasul itu adalah terang cahaya Nur Muhammad, supaya kita berjalan lihiru ala dini kulih, supaya kita berjalan itu menjadi manusia yang jelas identitasnya, jelas klasifikasinya, jelas identitasnya.
sebagai hamba yang mengenali Tuhannya. Itu keberadaan para utusan diutus. Basiron, sehingga mengetahui nilai-nilai kehidupan. Jadi para nabi, rasul, khalifah diutus itu supaya manusia itu terikat dalam ikatan saksi an asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi dalam pernyataan rasa hati, dalam fakta keberadaan dirinya Tuhan yang gaib, gaibnya Tuhan dikenali keberadaannya. Kemudian basiron, sehingga mengetahui nilai-nilai hidup. Untuk apa hidup, dari mana hidup, kemana tujuan, kemana tujuan dialamatkan setelah masa pakai jasad habis. Wanadhiron, terbimbing, terarah, jelas yang dituju, jelas yang diarah, keselamatan. Wa kafa billahi syahida, sehingga totalitas dalam semua kehidupannya itu sadar bersama dengan Allah dalam kesaksian rasa hati yang sebenar-benarnya. Maka ungkapan seperti para pendahulu-pendahulu kita, Allah adalah Rabb fis sama, dan Rabb itu adalah Allah fil ard. Oke, ini kalau kita saat ini kan melihat ini kan lagi enak viral-viral ya, pada saat di media sosial kita nggak mudah larut. Kekeliruan seseorang, entah kita memahami karena ketidakfahaman, karena kita nggak kenal, bisa jadi ungkapan-ungkapan itu sebenarnya tidak dimaksudkan pelecehan dan seterusnya. Yang sekarang ini kan sampai mungkin iklan semuanya juga telah mendengar, melihat, mungkin banyak yang memperoleh. Cuman masalahnya kan sing tinggi jargon ki kok ya klepon kan gitu ya, bahwa makanan yang tidak islami. Kemudian juga baru-baru saja juga ada, saya nggak nyebut ustadznya, yang mengungkap bahwa pesan lewat ojol itu haram. Itu kan juga dengan dihitung secara nominal ada unsur ribanya, katanya begitu. Saya nggak bahas ini. Cuman dalam pengertian saya nggak bahas itu dalam bentuk detailnya. Hal-hal semacam itu anggap aja kepleset. Jika itu memang maksudnya seperti itu, kita positif saja. Bisa jadi ya memang kalau kita diterus-terus kan malah jadi konflik. Wong motor itu dipangan ya haram, bensin itu diminum juga haram. Jadi kita nggak perlu masakan hal semacam ini kan. Saya gigi sing ngerokok do kelabaan, jangan karena sebuah psikologi kowe ora seneng karo rokok kemudian membuat hukum semaunya itu haram. Sing kena diunekne itu mbok sing sopan, sing santun, sing duwe adab. Nek di juru masjid ya aja ngrokok mergo kancane do plepeken. Gampangnya kan gitu. Gak duwe akhlak, gak duwe, upamanya kan begitu. Gak duwe adab. Tapi saya nggak mengatakan haram. Saya hanya mengatakan gak duwe adab. Kan gitu kan luwih aman. Luwih menyakitkan luwih aman. Karena yang jelas ada hadisnya, yang jelas ada dalilnya. Itu adalah masalah akhlak dan masalah adab. Itu jelas nggak ada konflik. Kalau di dalam umpamanya wadah di bayi
di rumah sakit ruangan untuk anak-anak atau bayi, kalau bapak itu ngerokok di kono yang ngerokok, itu kan jelas nggak punya akhlak. Saat sesuatu berkaitan dengan ada unsur dosa, itu nggak punya adab, katakanlah begitu. Kita contohkan gitu. Jadi itu jelas ada dalilnya. Walaupun nggak pakai dalil, orang sanggulai dalil, kowe di rumah sakit, kemudian di ruangan bayi, terus kowe ngerokok, dilekne karo dokter, dilekne karo perawat, Pak, mpun ngerokok teng mriki Pak. Dalil endi? Kuwi jenenge wong gendeng. Dalil itu diperlukan hanya bagi mereka yang beragamanya karena budaya, hanya mereka yang beragamanya kulit. Saat seseorang itu mengenal, maka yang diperlukan itu bukan lagi dalil tapi hujah, dasar pijakan dalam menjalankan sebuah keberagamaan. Kamu berkeluarga sebagai istri atau sebagai suami, kemudian si istri itu harus menyusui anaknya, gak gelem menyusui mergo ganggung nemokne dalil. Jika ngombe banyu putih utawa teh urung nemokne dalile, iku nek anakmu mati piye? Ora apa-apa, sing penting nek dalile, mergo ki nek tak ombeni iki dadi bid'ah. Iki jenenge mbok-mbok gendeng. Dasar hujah yang kita lakukan karena kenal, karena kecintaan. Orang itu kalau cinta tidak memerlukan dalil. Sing wis do rumah tangga, saat mbiyen nyenengi caki sing dadi bojomu, kowe mbiyen gak butuh dalil. Kowe nyedhiki apel gak butuh dalil. Kowe golek jomblang gak enek dalile. Itu orang cinta itu tidak perlu dalil. Yang digunakan adalah rasionalnya. Sebenarnya kan ya memang kayak tempe, tahu, itu haram. Memang itu haram. Tempe, tahu, karena gak Islam itu haram. Gak Islami, kowe maem tempe hasil nyolong itu haram, itu gak Islami. Kowe mangan gawe sayur bobor, duit kuwi lo haram, nek dipangan jelas haram gak dipangan? Ya mungkin gak haram sih nek weduyan yang plon, tapi nek dhewe kuwi hasil gawe ngebur trading di bank, outsourcing, mencuri, ya haram toh, haram. Lah bisa jadi ungkapan-ungkapan itu sesungguhnya ada maksud. Kita juga mengetahuinya dari media sosial, maka kita nggak perlu terbawa arus larut. Kadang kita maunya baik, nggak sadar kita akan melecehkan. Saat telepon mungkin dikopiai, itu kan akhirnya kan kita tidak sadar juga melecehkan Islam.
Yang kita perlukan adalah pembenahan, pemahaman. Bisa jadi kita nggak sadar maunya membuat kantor, tapi kita justru lebih melakukan pelecehan. Wong kita selama ini kan melakukan pelecehan nggak sadar, itu kan banyak banget. Akibat beragama, sebenarnya kalau kita mengatakan beragama, frame pikiran kita itu langsung pikirannya itu kan kopiah dan agama Islam itu Buddha gitu ya. Tapi kalau kita mengacu pada pemahaman Matlabus Salik, dawuh guru-guru dalam pengertian din itu adalah kehidupan itu sendiri, yang sering saya sampaikan. Sehingga dalam kehidupan, dalam kita kehidupan, menjalani kehidupan, bagi itu disebut sebagai agama atau apa? Kalau din itu agama, kalau adin orang yang memiliki keyakinan dalam menjalankan agama, itu memiliki metode atau sistem, punya tujuan, duwe visi, punya misi, punya tujuan, punya program, mengetahui program. Orang yang di dalam adin, sebab kalimat adin kehidupan berdunia, apa yang diwasiatkan sara'alaku mawasobih, apa yang telah diwasiatkan para nabi dan para rasul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, itu adalah setiap inti sebagai setiap syariat tatanan lahir berdunia yang diemban oleh para nabi dan para rasul, yang diwasiatkan selalu, yang disampaikan itu adalah selalu untuk menegakkan adin, menegakkan kehidupan berdunia dengan memiliki misi, visi, tujuan, dan program kerja. Kita mengungkap ini kan seperti wah itu organisasi, wah itu berat itu kan gitu. Kita seharusnya sudah mulai dalam membahas sebuah keberagamaan. Kita tidak hanya dalam sebuah retorika gurau tanpa makna, apa begitu. Akibat digerakkan karena kultus itu pemberhalaan, jumut, kaku, beku. Akibat beragama dalam koridor kultus itu nggak pakai, itu seperti orang cinta tapi unsur lahir begitu ya. Jumut itu wong sing atos, orang yang pikirannya mati, nalarnya tidak berfungsi, kaku beku. Ini akan mengakibatkan pemberhalaan. Pada saat kita sudah melakukan pemberhalaan, kita nggak akan bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Saat kita beragama dalam pemberhalaan, maka kita tidak bisa mengetahui antara budaya dan beragama. Apakah Islam itu agama atau Arab? Itu kan menjadi jelas. Kita kan sudah terlanjur budaya ini, bukan berarti kita ngeritik atau anti Arab, enggak. Kadang kita cuma nggak bisa membedakan. Pada saat beragama kita hanya pada sisi retorika atau luar, hanya sisi-sisi yang bersifat kulit, dan itu pasti terjadi benturan, sehingga kita melakukan pemberhalaan pengetahuan, pemberhalaan keturunan, pemberhalaan kelompok atau golongan. Saat pemberhalaan kelompok golongan ini, contoh saya berhenti di sini.
saat pemberhalaan keturunan, walaupun akalnya menerima sebuah kebenaran, tapi bukan karena dari keturunannya, bukan dari keluarganya, bukan dari kelompoknya, maka psikologinya menolak, gengsinya menolak. Menerima agama kita memang memerlukan jujur, beragama itu kita memerlukan jujur. Makanya pada saat di surat Asy-Syu'ara 13 tersebut bahwa semua wasiat para nabi rasul itu an aqomudin, menegakkan adin. Menegakkan adin itu yang mengetahui sistem mekanisme. Tapi itu berat, kaburo itu berat banget bagi mereka yang musyrik, bagi mereka yang tidak memiliki orientasi kehidupan, bagi mereka yang tidak tersistem. Itu berkaitan dengan nisbah kalimat an aqomudin pakai alif nun an. Itu artinya isim taukid pada saat menggunakan an aqomudin. Kemudian wala tatafarroku, ada sisipan tak, tidak sekedar tafarroku atau farkun, tatafarroku. Itu menunjukkan adanya satu proses berat, karena harus banyak hal yang diproses untuk belajar, tapi itu berat. Wala tatawar, jangan berpecah belah. Jadi tidak sekedar guyub, tidak sekedar rukun, tapi guyub dan rukun. Faham maksud saya? Guyub ki mung kumpul, guyub ki sing penting kumpul. Agustusan guyub, mung guyub ki kumpul, kopdar. Jadi kumpul tapi enggak tapi di jero niki do tukaran, do incim-inciman, do iri dengki, ning mergo disoting sehingga ketok rukun gitu aja. Itu jenenge mung guyub. Mergo enek wartawan itu mung ketok rukun gitu. Engko nek wis sotinge gak enek tukaran lagi. Kalau sudah enggak satu ruangan, olok-olokan kembali. Itu namanya hanya guyub tanpa rukun. Jadi kalau guyub rukun itu ya nyatu rukun, rukunnya orang bersama, rukunnya orang yang menyatu, itu komunikatif, musyawarohan, ili-ilian, punya sistem dan metode dalam membangun sebuah kebaikan. Itu wala tatafarroku, bukan sekedar tidak berpecah belah, bukan sekedar hormat bendera, bukan itu. Itu kalimat dibalik wala tatafarroku, sehingga dikatakan itu berat bagi mereka yang musyrik, mereka yang tidak ada orientasi ilahi, kembali kepada Tuhannya. Itu berat. Apa yang kamu seru supaya manusia itu apa yang dilakukan itu dapat menyatakan selamat kembali kepadanya.